Halo, balik lagi sama gue Herki dari Exitos. Hari ini kita akan bahas si Kia Sportage ini nih. Kia Sportage ini baru kelar kita modifikasi, semua udah kita tes, ada beberapa revisi dan sekarang udah oke. Jadi saatnya sebentar lagi dia bakal pulang ke Lombok, ke tempat asalnya. Nah, ini agak jarang juga ya Kia Sportage itu di modif ekstrim gitu. Kayaknya nggak terlalu banyak. Ini Kia Sportage kedua yang kita kerjain, yang sebelumnya cuma ganti mesin aja. Yang kali ini agak lumayan ekstrim karena selain ganti mesin, dia ganti gardan juga, suspensi full custom, sampai dashboard interior juga kita kerjain. Tuh, langsung aja ya kita bahas. Yang pertama adalah gardan. Oke, sekarang kita bahas kaki-kakinya yang depan ya. Gardan ini pakai VX depan belakang. Kita pakai apa namanya, track barnya itu dari Racepace yang adjustable, dia bisa adjustable. Terus armnya kita masih pakai bawaannya VX karena keterbatasan tempat ya. Mobilnya posisi sasisnya agak terlalu ke dalam, jadi kita tadi mau pasang multilink tapi tempatnya nggak muat. Jadi akhirnya kita pakai punya VX yang model radius arm. Terot kita custom pastinya. Per juga kita ganti. Ini pakai punya coilover kayaknya nih. Ini pakai punya, jadi pernya coilover itu kita ambil, kita jadiin per biasa karena pakai per coilover tuh enak karena dia rate-nya ada berbagai macam dan tingginya juga berbagai macam, jadi benar-benar bisa sesuai kebutuhan. Terus shock breaker kita juga pakai Racepace. Untuk rem segala macam masih pakai bawaan VX. Ini cuma kita kuatin sedikit di knuckle-nya karena VX itu penyakitnya link yang bawah ini oblak, bautnya selek gitu, jadi kita harus dikuatin. Selain itu steeringnya kita pakai pemastirnya VX juga, power steeringnya. Terus kita tambahin 4-way tough dog ya di ininya, apa, untuk steering dampernya RTC, return to center, dengan model ada pernya gitu. Ini semua bracket kita custom, ini manual sih, kita belum pakai CNC untuk pengerjaan mobil ini. Si track bar segala macam, bump stop masih pakai model karet. Nah, cuma dengan konfigurasi ini kemarin kita udah coba juga di tol, kecepatan 100-120 masih anteng, setir masih bisa dipegang pakai satu tangan, aman lah, asik. Sekarang kita ke belakang. Belakang ini kita pakai full Racepace armnya, jadi link armnya atas bawah pakai Racepace. Terus track barnya juga adjustable dari Racepace. Ini kromoli semua armnya ya. Tapi ada yang berbeda sedikit. Di belakang ini kita pakai atasnya cuma satu link. Jadi ngikut bawaannya Sportage karena bagian sini ada tankinya. Jadi dia nggak bisa pakai armnya, arm atasnya nggak bisa pakai dua biji gitu, nggak bisa pakai dua piece kiri kanan. Gitu. Ini juga rem masih VX semua, kita rebuild semua, bearing. Final gear kita pakai 488, pakai Yukon, masih open semua depan belakang tanpa locker karena penggunaan mobilnya juga bukan untuk offroad yang terlalu ekstrim, atau nanti sewaktu-waktu mau dipakai atau mau di-upgrade juga tinggal pasang locker aja. Pernya juga kita pakai Aibah Racepace. Ini untuk coilover juga, rate-nya 250, dan shock breaker dari Racepace juga yang
foam cell ini ya, sama depan belakang pakai foam cell gitu ya, sekalian dikolong karena kemarin mentak-mentok pakai tangki aslinya, jadi akhirnya diputusin buat custom tangki aja. Ini sekitar 70 liter kapasitasnya, bahan aluminium dan include sama skid plate-nya juga dari besi. Jadi walaupun tangkinya aluminium tetap ada skid plate-nya dari besi supaya nggak khawatir makainya gitu. Oh ya, ban ini kita pakai ukuran 35 12,5 ring 16, peleknya lebar 10, offsetnya minus 44 kalau nggak salah ya gitu. Nah ini dengan ban yang selebar ini masih cukup oke kita bawa di tol, nggak ada problem. Selanjutnya kita lihat mesinnya. Nah, untuk mesinnya kita pakai 4JA1T. Tadi kita mau pakai 4JB, tapi karena mengingat ini rumahnya di Lombok, mobil ini, jadi kita pilih mesin yang spare partnya paling mudah didapat aja, dan bengkel-bengkelnya juga nggak kesulitan buat nanganin mesinnya. Jadi ini mesinnya adalah mesin dari Panther Touring gitu. Tapi mesin ini nggak kita biarin standar karena turbonya udah kita upgrade pakai yang hybrid. Terus kita tambah intercooler juga, top mount intercooler. Nggak lupa kita bolongin dan kita kasih karet juga supaya flow anginnya benar-benar maksimal. Karena udah di upgrade juga ya, injection pumpnya segala. Jadi mesin ini sebenarnya lumayan bertenaga, jadi butuh pendinginan yang maksimal juga gitu. Selain itu radiatornya kita pakai punya Panther juga, tapi yang versi aluminium. Terus fan shroud nih kita custom dari aluminium. Posisi-posisi ini juga udah berubah semua. Kita pasang aki double di depan karena mobilnya di dalam masih suka dipakai buat bawa barang sekeluarga, jadi kita usahain sebisa mungkin akinya ada di depan semua, nggak ganggu storage di dalam. Terus piping juga kita pakai aluminium sampai di airbox ini. Airbox ini juga kita custom aluminium dengan isinya yang model open filter, tapi ini tetap kedap ya, ini tetap kedap karena buat pakai snorkel juga. Terus kita salurannya ada di dalam sini, masuk kita lanjutin ke snorkel gitu. Ini ada bus controller di sini untuk naikin atau turunin bus kalau dirasa kurang. Selain itu rem juga kita ganti pakai punya Fortuner VRZ gitu. Cuma nih tabungnya kita ganti supaya posisinya pas lah, karena dia aslinya gede banget ke depan sini dan mentok ke kap mesin. Jadi kita ganti. Karena ruang mesinnya juga sempit banget, turbo nih kita kasih jacket ya. Terus kita kasih heat shield juga supaya master kopling dan lain-lain ini juga nggak goreng sama panasnya turbo. Alternator kita pakai 140 ampere untuk mendukung double aki dan winch depan belakang. Sekarang kita lihat interiornya. Walaupun ini mobil custom, tapi kita tetap pengen interiornya ini manusiawi ya. Jadi semuanya kita nggak bikin terlalu ribet tampilannya. Ini semua masih asli, cuma ini aja tadinya kita kan matic mobilnya aslinya. Ini jadi manual, tapi tetap pakai konsol aslinya. Kita bikinin apa namanya boot-boot dari bahan kulit sintetik ini supaya rapi dan berasa kayak mobil yang standar aja gitu.
Transfer case ini kita belum bahas tadi. Transfer case transmisi Panther kita kawinin sama transfer case dari CJ7. Terus kita bikin twin stick supaya lebih fleksibel kalau masih nanjak-nanjak di aspal dan butuh low gearnya, butuh torsinya, kita bisa pindahin ke wheel tapi masih belakang aja ya yang geraknya. Ini ada kita end grace juga buat pengoperasiannya supaya nggak bingung. Ini buat depan, ini buat belakang. Terus pedal juga kita custom karena aslinya Matic. Posisi-posisi tuas mono lever dan meteran tambahan kita taruh di sini. Dashboardnya juga unik. Kita coba pakai 3D printing. Jadi ini semua sebenarnya meter-meteran yang universal, cuma kita 3D printing supaya bisa dimasukin di dashboard aslinya Sportage nih, jadi rapih tampilannya gitu. Gimana menurut kalian, gimana, cukup rapi nggak nih buat ukuran mobil custom gitu ya? Kita kerjainnya udah oke apa belum? Coba di komen ya kalau ada masukan-masukan lainnya. Di eksterior yang paling kelihatan adalah kita tambahin tire hanger ini. Ini sesuai permintaan pemiliknya dengan model apa ya ini namanya, American style lah, kayak gini nih. Jadi ini kita custom engselnya dengan posisi aslinya, masih posisi asli di bodinya, tapi pengunci sininya yang kita bolongin nih. Ini aslinya bodinya polos, nggak ada tulangnya, nggak ada apa. Tadi kita bolongin, kita bikin tulangan di dalamnya atas bawah. Terus modelnya pakai pen seperti ini. Ini heavy duty banget, walaupun saat buka tutupnya agak ribet gitu, tapi dengan ban yang 35 ini udah nggak perlu khawatir lagi dia bakalan kebuka atau turun gitu, karena engselnya juga double di sini kan. Engselnya double atas bawah, penguncinya pun juga atas bawah, jadi udah nggak khawatir lagi lah mau kita di jalan rusak-rusak berapa jam, gedubrak-gedubrak, tetap dia bakalan kuat di sini gitu. Nah, kira-kira itu modifikasi dari Kia Sportage ini yang jauh-jauh datang dari Lombok ke tempat kita dan mempercayakan modifikasi ini di tempat kita. Kira-kira dari mobil ini ada masukan nggak nih? Mestinya buat next build-nya kita apa yang perlu diimprove, apa yang perlu diperbaikin. Kayaknya kalian kalau punya masukan bisa langsung komen aja ya. Jadi kedepannya kita juga bisa bikin mobil lebih baik lagi dan memberikan kepuasan yang lebih lagi gitu ke customer kita dan juga penggemar otomotif ya di Indonesia. Pasti akan senang banget kalau ngelihat build yang berkualitas kan gitu dan rapih gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.